Islam itu mengatur seorang muslim sebelum berumah tangga harus ditata semuanya. Bagaimana aturan-aturan sebagai suami, bagaimana aturan-aturan sebagai istri. Semuanya diatur oleh Islam. Allah jelaskan berbicara tatanan kehidupan rumah tangga, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Ini kalimat yang sangat pendek mengandung makna banyak. Walahunna mislu alladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Si istri mempunyai hak percis seperti kewajiban yang dia ada, tapi tentu dengan cara yang baik. Artinya Islam memberikan hak yakni kewajiban-kewajiban suami gitu, sebagaimana memberikan kewajiban juga kepada si istri. Bagaimana supaya istri ini menjadi solehah, menjadi ideal. Lalu bagaimana kemudian kita nih pegal juga ngadepin punya istri ini cerewet, ini ada kiat-kiatnya dan ada amalannya, dibagi oleh Imam Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi amalannya. Ini mau dibagi nggak ini? Hah? Oh, kayaknya cerewet istrinya. Saya mau ceritakan di dalam kitabnya beliau. Dulu ada seorang raja yang adil, tapi raja bukan gubernur. Tadi Nuh, ini raja yang adil. Sang raja kemudian itu luar biasa adilnya sama masyarakat, luar biasa. Jadi masyarakatnya bangga punya raja yang sangat adil. Cuman dia punya kekurangan atuh, bininya cerewet, ngomel mulu bininya. Jadi dia pegal juga tuh sama bini. Bagaimana ini caranya supaya bini saya ini baik? Begitu. Sampailah ada orang-orang yang kemudian saking pegalnya sama bini yang ghairu muwafiqah, diceburin ke sumur. Bininya diceburin ke sumur, kan kurang ajar. Gitu. Tapi pas lama-lama dia sadar ketika diceburin ke sumur tuh. Begitu, itu kan bini kita juga diangkat dari sumur. Yang ketarik jin, kata jin, makasih di dalam ada perempuan ngomel mulu. Gua pegel banget. Jin aja makasih sama dia. Jin tuh pegel juga. Jin begitu. Ini raja pegel, dia punya bini ngomel, tapi dia adil. Maka kemudian diadakan sidang mendadak. Dipanggil semua, kalau bahasa kita di grup WA kementerian itu, sidang hari ini. Maka dikumpulkan itu oleh raja semua, dan ditulis ini oleh Imam Qalyubi amalan ini. Begitu akhirnya dikumpulin itu, para menteri mukanya pada merah, mana belum siap laporan-laporan. Ini raja mau sidang, tapi lihat mukanya pada tegang tuh para menteri. Raja menyampaikan setelah duduk rapi kayak gini, wahai menteri-menteriku yang mulia, hari ini kami panggil anda semua untuk kumpul di ruang sidang kerajaan ini, tidak dalam rangka sidang kerajaan, hanya kami mau ngundang anda semua untuk makan berjamaah saja. Makan aja. Jadi si menteri itu napas gede, alhamdulillah, belum siap makan. Tapi kata raja, sebelum makan tolong buka lacinya. Di situ ada kerudung warna hitam. Dibuka laci-lacinya itu, bener kerudung perempuan tuh warna hitam. Ada semuanya pada begini. Kata raja, tutup matanya, suruh diginiin nih, diikat sampai belakang. Paham kan? Diikat. Ya namanya titah raja, diikat semuanya. Kata raja, sudah Tuan Raja. Kata raja, begini, sebelum makan saya cuman mau nanya, siapa di antara kalian ini yang bininya tukang ngomel? Begitu doang.
siapa di antara kalian ini yang bininya tukang ngomel? Itu menteri dari 100 ngacung semua, suruh ngacung. Tapi kan raja adil, gara-gara ditutup kan nggak tahu, yang tahu raja doang. Kalau kelihatan kan abis selesai sidang diomelin ya begini. Ini kan nggak ada yang tahu. Hebat nggak raja? Terik, adil raja, nggak ada yang tahu, semua orang. Kata raja, ini rata-rata diomelin bini ya. Cuman satu yang duduk di pojok enggak ngangkat tangan. Raja faham, menteri begitu, enggak ngangkat tangan. Dari Kementerian Sosial tidak ngangkat tangan. Maka kemudian kata raja, ya sudah, duduk lagi, buka matanya, buka. Kata raja, silakan para menteri untuk makan, tapi yang di pojok, menteri di pojok itu temuin kami di ruang kami, ruang raja. Jadi makannya bareng sama raja. Kan nggak tahu apa itu mau dipanggil. Orang bertanya-tanya, itu makanan jauh lebih lengkap di hadapan raja. Kan beda sama makanan di umum sama VIP, ya kan? Ini kan VIP, makan aja duduk. Kalau diri kan ini kayaknya tamu umum, ya kan? Ini VIP duduk, semuanya duduk. Jadi enak, makanan menu luar biasa. Lalu raja bilang, Pak Menteri begini, saya ini pengen makan bareng sama Pak Menteri ini, pengen dibagi amalan. Amalan apa? Amalan istri muafiqah, istri nurut, enggak ngomel-ngomel. Bagilah wahai menteriku kepada saya, biar ideal, biar istri itu nurut. Kata si menteri, raja dari mana taunya kalau saya punya amalan bahwa istri saya itu nurut? Pakai ngomong amalan-amalan, dari mana taunya raja? Lah kan barusan tadi saya nanya, siapa di antara kalian yang bininya ngomel-ngomel? Semuanya ngacung, 99. Sampean doang yang nggak ngacung. Maka saya yakin istrinya sampean itu soleha, mungkin suaminya punya amalan. Kata dia, ampun Tuan Raja, bukan nggak mau ngacung, sebelum kemari abis digebukin bini. Tuh raja merah, mau ngangkat tangan susah raja, mau ngangkat tangan aja nggak ngangkat. Kata raja, salah orang. Kata raja, dipikir punya amalannya. Kata si menteri begini, lu digebukin, yang sabar aja, yang sabar aja. Jadi punya istri nggak baik ya kita doa pelan-pelan, kita tuntun, diajak ke majelis ilmu, kayak bapak-bapak tuh istrinya ngaji, dengar nasihat. Jangan kita, kalau kita biar dia ngaji, dengerin nasihat. Betapa beruntungnya begitu seorang suami punya istri soleha. Ini kita berupaya. Kalau kita sadar bahwa diri kita banyak kekurangan, sadari juga istri kita juga banyak kekurangan kayak kita. Kelebihan kita buat menyempurnakan kekurangan dia, kelebihan dia buat menyempurnakan kekurangan kita. Maka bila kemudian istri ngomel-ngomel, kita diam. Maka rumus supaya baik, kun fil baiti katifli. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadilah kau kalau di rumah tangga kayak bocah. Tuh bocah diomelin bapaknya, marah apa diam? Marah apa diam? Diam. Lihat jagoan yang hebat-hebat tuh di luar doang. Kalau di rumah sama bini merengket. Itu yang awet. Diam aja, diam. Bahkan ada orang umurnya udah 90 tahun, manggil bini aja, cantik, sayang, begitu. Manggil bininya, sayang. Nggak pernah. Sampai ada anak muda datang sama dia. Ini luar biasa romantisnya kakek ini. Manggil bini sayang terus ini.
tolonglah bagi amalannya. Udah 90 tahun sayang. Dia bilang, ente mau bakal dibagi nggak amalan ini? Enggak, buat sendiri aja. Baik, sebetulnya saya lupa siapa nama bini saya. Saking kebanyakan bini dia bingung. Dari panggil udah sayang aja dah. Begitu. Jadi maklumin aja, pelan-pelan, sabarin. Insya Allah siapa suami yang sabar, punya istri kemudian tidak benar, kurang bagus, Allah berikan ganjaran. Begitu seperti ganjaran Siti Asyah yang ngadepin laki yang gak bagus, seperti ganjaran Nabi Ayub, seperti ganjaran mereka-mereka. Dan itu bisa jadi waliullah tidak sedikit. Nih saya bagi amalan pengen jadi wali, nggak pakai wirid, ngadepin istri yang ngomel-ngomel, sabar aja, diam aja, itu jadi wali beneran. Kitabnya tuh tebel, setebel mana ya, segini, kisah-kisah wali-waliullah yang diomelin bininya sabar, tulisannya banyak. Itu jadi wali. Jadi wali itu gara-gara sabar aja, sabar. Sedikit saya bercerita seorang wali besar di Betawi. Wali besar di Betawi. Itu kerjanya ngaji aja, ngajar gitu. Wali, ulama besar, faqih fiddin di Betawi. Itu waktu pulang dari ngajar tuh, bukan makanan yang dikasih sama bini, kitab ditutup sajinya. Kitab numpuk ada 2, tebel-tebel kitab. Jadi dilihat ada kitab, itu dia baca aja. Kata istrinya, ngapain bang? Ya dikasih makanannya ini, ya saya makan ini aja, moga Allah kuasa kasih kenyang. Baca, nggak apa-apa gitu. Karena bininya udah ngomel sama lakinya, tapi sabar. Ada begitu, makamnya di Jakarta Selatan, makamnya tuh begitu. Jadi sabar saja, insya Allah dengan sabar itu tinggi derajatnya. Sabar aja, rejak pelan-pelan, pelan-pelan, begitu, pelan-pelan, yang sabar. Begitu kita harus batasi pergaulan istri kita. Dilihat bergaulnya sama siapa, kurangin, karena bisa ketarik watak itu. Watak itu akan ketarik. Imam Malik bilang, al-mar'u ala dini khalili falyandur biman yukhalil. Orang itu akan mengikuti karakter temannya, bergaul dengan temannya. Maka perhatikan betul sama Anda bergaul dengan siapa dia. Maka kurangi, kalau kemudian kita belum muafiqah istri kita, kurangin pergaulannya dengan yang tidak baik supaya dia bergaul sama yang baik. Insya Allah pelan-pelan akan menjadi baik. Tapi kita nggak boleh berhenti membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah aurat kaum salihin untuk supaya memiliki pasangan hidup yang baik, yang muafiq kalaulah suami, yang muafiqah kalaulah istri. Kurang lebih demikian.